Shalom para peserta Bible Study Perjanjian Lama yang kasih Tuhan. Kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita minggu ini, membangun ibadah bagian yang kedua. Kita akan melihat bagaimana umat Tuhan membangun apa yang disebut tabernakel atau kemah suci, atau biasa juga disebut kemah pertemuan, karena disinilah dilakukan pertemuan antara umat dengan Tuhan. Kita akan melihatnya dari Keluaran 25 ayat 31. Kali ini saya tidak akan membacakan ayatnya satu persatu, tetapi ini sudah saya ringkas sehingga lebih mudah dipahami ya. Kita akan melihat bagian yang pertama, yaitu umat yang membangun. Di dalam Keluaran 25 bisa dibaca bahwa Allah memerintahkan umat untuk membuat kemah suci itu. Kita baca ayat yang pertama dan kedua dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Nah, perhatikan di sini. Untuk membangun kemah suci, Allah meminta umat memberikan persembahan khusus. Umat berkontribusi. Siapa yang terdorong hatinya? Ini bukan suatu paksaan, bukan suatu ketetapan bagi seluruh umat, tetapi bagi siapa yang terdorong hatinya, siapa yang mau. Nah, di sini kita melihat Allah ingin melibatkan umatnya dalam membangun tempat kediamannya. Di sini lewat persembahan khusus itu terlihat siapa yang hatinya cinta akan Tuhan, yang merindukan kehadiran Allah di tengah umatnya. Lalu ayat 8 kita baca, Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, jadi yang mereka buat ini disebut tempat kudus bagi Tuhan, supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu kita diskusikan. Mengapa umat harus memberikan persembahan khusus, harus berkontribusi dalam pembangunan ini? Apakah Allah membutuhkan persembahan umatnya? Apakah umat memang perlu membuat tempat kediaman bagi Allah? Bukankah sebelumnya juga Allah sudah hadir, Allah menampakkan diri dalam tiang awan dan tiang api? Sebetulnya apakah Allah memang perlu tempat seperti itu, ya, kemah suci itu? Sebuah kemah, sebuah rumah bagi Allah. Mengapa harus dibuat? Mengapa umat harus berkontribusi memberikan persembahan yang terbaik, barang-barang yang berharga, bahan-bahan terbaik untuk membangunnya? Nanti ini didiskusikan ya. Lalu kita lanjutkan, kita akan melihat tabernakel dan isinya. Ya. Kemah suci itu isinya seperti apa? Di zaman ini, di zaman Musa ini masih berupa kemah. Nantinya di zaman Salomo akan dijadikan bangunan, ya, gedung, bait suci. Nah, tapi isinya sama sebetulnya. Nah, kita lihat benahnya seperti ini.
Jadi ini putih ini pagarnya mengelilingi begini. Di sini ada gerbangnya, ya. Ini area pelataran di depan. Di situ ada mezbah korban bakaran, ada tempat air pembasuhan. Lalu di sini ada kemah yang di sini ini ruang kudus. Hanya para imam yang boleh masuk ke sini untuk mempersembahkan persembahan ukupan di sini, ya, untuk meletakkan roti sajian di sini, ya. Ini ada meja untuk roti sajian. Roti yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini ada menorah, ya, atau kandil dalam kitab Keluaran, dalam bahasa Indonesia disebut kandil, ya, atau menorah, atau biasa disebut juga kaki dian, ya. Nah, ini mesbah untuk membakar ukupan dupa yang wangi untuk Tuhan. Lalu di sini ada tirai, ya, yang saya buat garis ungu ini adalah tirai. Tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang di belakangnya yang namanya ruang maha kudus. Nah, ini ruang spesial karena disinilah terletak tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Allah sendiri. Disinilah terjadi pertemuan langsung dengan Allah, dan yang boleh masuk di sini hanyalah imam besar. Tidak semua imam boleh masuk, hanya imam besar. Dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Ya, untuk berjumpa dengan Allah, mengadakan pendamaian antara Allah dengan umatnya. Nah, jadi pada saat itu, pada zaman itu, umat hanya bisa berada sampai di sini, di pelataran. Mereka hanya boleh masuk sampai pelataran. Di dalam sini hanya boleh imam. Lalu hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus setahun sekali. Tetapi Tuhan Yesus sudah membukakan jalan bagi kita. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus mati disalib, apa yang terjadi dengan tirai ini? Tirai bait suci dikatakan terbelah. Pemisah ruangan ini sudah tidak ada lagi. Barang siapa percaya kepada Yesus, yang sudah bertobat menerima korban Tuhan Yesus, dia boleh masuk menghadap Allah secara langsung. Nah, tetapi pada zaman Musa itu belum terjadi, ya. Jadi bisa dibilang kita ini saat ini beruntung, ya, karena kita setiap saat bisa menghadap Allah. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu, ya, mulai dari mezbah korban bakaran, ya. Mezbah korban bakaran ini adalah tempat imam mempersembahkan korban bagi umat. Ada berbagai macam korban. Pada intinya semuanya itu untuk penebus dosa, untuk pengampunan dosa. Dan korbannya harus berupa hewan yang disembelih lalu dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kenapa harus hewan yang disembelih? Karena harus ada korban darah untuk pengampunan dosa. Dan ini dalam perjanjian baru digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri yang menjadi anak domba Allah yang dikorbankan untuk penebusan semua manusia. Kemudian ada tempat air untuk pembasuhan. Nah, untuk apa itu? Untuk membasuh tangan dan kaki para imam sebelum mereka melayani. Terutama juga sebelum mereka masuk ke tempat kudus, ke ruang kudus. Apalagi masuk ke ruang maha kudus.
harus dibasuh dulu dengan air. Ini melambangkan baptisan, ya, dibasuh dengan air. Kemudian setelah itu ada meja roti sajian dan menorah, ya, atau kandil. Di ruang kudus selalu ada roti, harus selalu ada setiap saat. Nah, roti itu melambangkan firman Allah, ya. Sedangkan kandil atau itu lampu, ya, bentuknya seperti ini yang digambar ini, ada 7 cabangnya, jadi ada 7 nyala api. Ini melambangkan sinar terang ilahi, ya. Nah, semuanya ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Roti hidup, Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Dan Yohanes 1 mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah firman Allah sendiri. Dan juga dalam Injil Yohanes juga disebutkan Tuhan Yesus adalah terang Allah yang kekal. Nah, jadi semuanya itu sebetulnya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian di ruang kudus juga ada mezbah ukupan, tempat imam membakar dupa. Dupa yang wangi itu melambangkan pujian dan penghormatan kepada Tuhan. Kemudian di ruang maha kudus, di situ ada tabut perjanjian. Nah, ini istimewa. Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian itu berfungsi sebagai tahta Allah di dalam kemah suci. Apa isi dari tabut perjanjian? Ya, tabut itu peti, peti perjanjian. Di dalamnya tersimpan loh batu yang berisi 10 firman. Ya, jadi di dalamnya ada firman. Kemudian ada mana, yaitu roti surgawi. Dan ada tongkat Harun yang bertunas. Nah, memang kita belum baca kisahnya. Pada waktu dibuat pertama kali belum ada tongkat Harun ini. Tetapi di kemudian hari terjadi peristiwa di mana tongkat Harun dimasukkan di situ sebagai tanda otoritas seorang imam besar. Nah, ini pun semuanya menunjuk kepada Tuhan Yesus yang datang. Dia firman Allah yang datang ke dunia. Dan dialah roti hidup itu. Dan Tuhan Yesus datang bertindak sebagai seorang imam yang membawa korban, yaitu dirinya sendiri ke hadapan Allah. Nah, luar biasa ya. Semuanya menunjuk kepada Tuhan Yesus. Nah, kita beruntung karena kita sudah hidup di masa ini, semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Orang Israel masih melihat simbol dan menantikan penggenapannya, tetapi kita sudah berada di dalam kegenapannya. Tinggal kita hidup di dalamnya. Lalu kita sekarang melihat kekhususan pembangunan tabernakel. Nah, pembangunan tabernakel ini begitu terperinci, rancangannya diberikan oleh Tuhan lengkap detail, ya. Instruksinya sangat terperinci. Sampai ornamen-ornamennya semuanya terperinci. Bahan-bahan yang digunakan juga Tuhan tentukan sendiri. Dan itu semuanya adalah bahan-bahan yang berharga, yang bernilai tinggi. Bukan barang sembarangan. Bukan bahan yang murah. Lalu
Ada minyak yang untuk kandil tadi, itu harus dari minyak perasan dari buah zaitun yang murni ya. Lalu dupa ukupan itu ada aturannya, ada ramuan khusus untuk itu. Juga untuk minyak urapan, ada daftar bahannya, ada resepnya khusus. Dan resep itu tidak boleh dibuat untuk tujuan lain. Ya. Kan baunya wangi itu. Sumpama ada orang, aku juga kepingin di rumah punya dupa dan minyak seperti itu, lalu buat sendiri untuk dipakai di rumah. Itu tidak boleh. Jadi semuanya serba khusus untuk ibadah saja. Lalu untuk hal yang khusus ini, pengerjaannya juga dilakukan oleh orang-orang khusus yang ditunjuk oleh Allah sendiri. Mereka adalah orang-orang yang ahli di bidang ini dan dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi begitu istimewa kemah suci ini. Sekarang kita melihat tentang imam yang melayani di kemah suci. Siapakah para imam? Para imam ini adalah orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Mereka dari suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang memang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tetapi dari suku Lewi ini kemudian dipilih lagi khusus hanya Harun dan keturunannya yang bisa menjadi imam. Nah, mereka ini ditahbiskan dengan suatu upacara spesial, ada korban khusus yang harus diberikan dalam pentahbisan para imam, dan mereka diurapi dengan minyak urapan yang khusus juga. Karena apa? Karena mereka memang ditetapkan untuk suatu tugas yang khusus. Mereka pakaiannya pun tidak sembarangan. Pakaiannya pakaian khusus untuk imam yang dibuat begitu rupa, yang dibuat oleh orang-orang tertentu juga. Jadi spesial sekali para imam ini. Mengapa spesial? Karena mereka punya tugas yang spesial, yaitu mewakili umat di hadapan Allah. Pakaian imam itu di bagian bahunya terdapat permata yang berukirkan nama 12 suku Israel. Artinya mereka memikul beban umat Israel di hadapan Allah. Juga ditutup dada mereka, ada 12 permata yang masing-masing berukirkan salah satu nama dari 12 suku Israel. Dikatakan oleh Tuhan supaya di jantungnya imam itu membawa nama-nama Israel. Artinya dengan penuh kasih imam berdoa bagi umat di hadapan Allah. Ditutup dada imam juga terdapat apa yang namanya urim dan tumim. Ya, urim dan tumim ini mungkin bentuknya semacam batu begitu ya, ada dua. Urim itu artinya terang, tumim itu artinya kesempurnaan gitu ya. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk menyatakan keputusan Allah bagi umat. Nah, itu ada di dadanya imam. Jadi para imam itu selain dia mewakili umat, membawa beban umat di hadapan Allah, imam juga menyampaikan kehendak Allah kepada umat. Dan ini fungsi imam ini juga digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir. Dari apa yang kita pelajari ini, apa kaitannya dengan kita di zaman ini? Nah, saya mau sampaikan dua bagian firman Tuhan.
untuk jadi pemikiran kita, untuk kita diskusikan. Ya, apa kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari tentang tabernakel tadi? Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Silakan ini nanti didiskusikan ya. Lalu satu lagi dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, oke, nanti kita diskusikan sama-sama di dalam sesi diskusi. Silakan direnungkan dulu, dipikirkan, nanti kita saling memberi masukan ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.